Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Majaz itu memiliki beberapa macam. Dilihat dari alaqohnya. Jika alaqohnya adalah alaqoh musyabahah, maksudnya jika hubungan antara arti asli dengan arti yang tidak asli adalah kemiripan, seperti tadi singa sama orang pemberani. Apa hubungan antara keduanya? Mirip. Ada kemiripan. Apa? Singa pemberani, orang yang pemberani juga berani. Maka disebut musyabahah. Kemiripan. Jika alaqahnya musyabahah, maka majaznya disebut dengan isti'arah. Majaz isti'arah. Sehingga kalimat saya melihat singa khutbah Jumat itu namanya majaz isti'arah. Jika alaqahnya bukan kemiripan, alaqahnya ghairu musyabahah, alaqahnya bukan alaqah kemiripan, bukan, nggak ada mirip-miripnya, maka ada dua, bisa majaz mursal, bisa majaz akli. Kalau majaz mursal itu terjadinya pada kata. Ya, terjadinya pada kata. Misalnya dalam kalimat bahasa Arab itu ada kalimat yang mengatakan kami merawat hujan. Kami merawat hujan. Kalau kita coba pahami, ini nggak mungkin. Karena yang merawat hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak bisa merawat hujan. Tapi ketika ditanya apa yang dimaksud dengan hujan dalam kalimat kami merawat hujan, maka dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hujan di sini adalah dampak dari hujan. Apa dampak dari hujan? Tanaman. Jadi asli kalimatnya adalah kami merawat tanaman. Cuman biar kalimatnya lebih indah, bunyinya bukan kami merawat tanaman, tapi kami merawat hujan. Coba, apa alaqah antara hujan sama tanaman? Apakah alaqahnya musyabahah, kemiripan? Nggak ada mirip-miripnya tanaman sama hujan. Berarti alaqahnya bukan musyabahah. Tapi ini sebab akibat, dampak. Maka disebut alaqahnya ghairu musyabahah. Namun karena terjadinya pada kata, pada satu kata, disebutnya dengan majaz mursal. Namanya majaz mursal. Kemudian yang berikutnya majaz akli. Apa itu majaz akli? Majaz akli alaqahnya bukan musyabahah, sekali lagi. Jadi arti asli sama arti yang bukan asli nggak ada kesamaan antara keduanya. Nggak ada kemiripan antara keduanya. Tapi masih ada keterkaitan. Ada keterkaitan tapi nggak mirip. Kayak hujan sama tanaman kan masih ada keterkaitan. Tapi nggak mirip. Itu loh maksudnya. Ghairu musyabahah. Antara arti asli sama antara arti yang tidak asli masih ada keterkaitan tapi bentuk keterkaitannya nggak mirip gitu loh. Itu namanya alaqah ghairu musyabahah. Kayak hujan sama tanaman,
Ada keterkaitannya tapi nggak mirip. Hujan yang nggak mirip dengan tanaman. Nah itu namanya majaz mursal. Nah yang kedua majaz akli. Kalau majaz akli, majaznya tidak terjadi pada perkata, tidak terjadi pada sebuah kata, melainkan pada kalimat tersebut. Jadi utuh pada kalimatnya. Contoh misalnya begini, presiden membangun sekolah. Apakah ini kalimat asli? Apakah ini kalimat hakikat maksudnya? Atau kalimat majaz? Tentu ini majaz. Karena nggak mungkin presiden sendiri yang membangun sekolah. Dia yang nyangkul pasir, yang ngaduk semen, yang membangun tiang, yang ngecat. Nggak mungkin. Tentunya yang membangun sekolah ini adalah para tukang bangunan. Tapi memahami kalimat presiden membangun sekolah, semuanya adalah kata-kata asli. Presiden ya pemimpin negara, membangun yang mendirikan sekolah tempat belajar. Semua kata-kata ini adalah kata-kata hakikat. Terjemahannya diterjemahkan dengan arti aslinya. Tetapi ketika disandarkan kalimat ini, apakah benar presiden yang sendiri membangun sekolah? Tentu kita jawab nggak mungkin. Sebab yang membangun sekolah pastinya tukang bangunan. Presiden yang memanggil tukang bangunan, lalu tukang bangunannya diperintahin, ayo bangun sekolahan. Presidennya apa ikut? Iya. Numpukin bata, ngaduk semen? Enggak. Ya. Atau dalam kalimat bahasa Arab, hujan menumbuhkan tanaman. Ya kalimat ini kalau kita cermati apakah betul hujan menumbuhkan tanaman? Tentu tidak. Yang menumbuhkan, yang menghidupkan tanaman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Tapi memahami kalimat hujan menumbuhkan tanaman, itu masing-masing kata yang ada diterjemahkan dengan arti aslinya. Hujan, air yang turun dari langit. Menumbuhkan, menghidupkan tanaman, tumbuhan. Artinya arti asli semua. Cuman ketika disandarkan, apa benar yang numbuhin tanaman itu hujan? Tentu tidak. Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya. Ini dia pembahasan yang kita lalui pada pertemuan pekan lalu. Mudah-mudahan dengan dimurojaah kita bisa kembali mengingatnya. Taib ahibati fillah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah ini pembahasan yang baru. Tanbihun, kata penulis tanbihun. Ya, peringatan lah. Maksudnya ada poin penting yang harus diperhatikan dalam perkara ini. Penulis mengatakan tanbihun. Artinya peringatan. Maksudnya ada sesuatu yang harus kita perhatikan dalam permasalahan hakikat dan majaz. Taksimul kalami ila hakikatin wa majazin. Silahkan kalian buka kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Pembagian kata menjadi hakikat dan majaz. Huwal masyhuru inda aktsaril mutaakhirina fil Qur'ani wa ghairihi. Pembagian ini adalah pembagian yang diterima dan diakui oleh banyak para ulama saat ini. Dan para ulama saat ini, ulama mutaakhirin,
ulama yang ada saat ini, bukan ulama-ulama dahulu. Ulama saat ini menganggap bahwa ada hakikat dan majaz di Al-Quran dan di selain Al-Quran. Dengan kata lain ya ikhwan, pembagian hakikat dan majaz itu baru ada, pembagian ini baru ada di zaman sekarang ini oleh ulama-ulama mutaakhirin. Pembagian kata menjadi hakikat dan majaz itu baru muncul zaman sekarang, yang diterangkan oleh ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama saat ini. Dan mereka, para ulama saat ini mengatakan hakikat dan majaz bukan cuma ada di Al-Quran, di selain Al-Quran pun juga ada. Wa qala ba'du ahlil ilmi, tapi ada sebagian ulama menyatakan la majaza fil Quran, bahwasanya di dalam Al-Quran itu nggak ada majaz. Di dalam Al-Quran semuanya hakikat. Jadi diterjemahkan sesuai dengan arti aslinya. Nggak ada majaznya. Demikian kata sebagian para ulama. Wa qala al-akharun, dan sebagian ulama yang lain lagi, la majaza fil Qur'ani wala fi ghairihi. Majaz itu nggak ada sama sekali, mau di Quran nggak, atau di selain Quran nggak ada majaz. Wabihi qala Abu Ishaq al-Isfirayini, dan yang berpendapat tidak ada majaz di Al-Quran dan di selain Al-Quran, dengan kata lain majaz itu nggak ada sama sekali, adalah seorang ulama bernama Abu Ishaq. Beliau adalah ulama usul fikih yang bermadhab Syafi'i. Ulama besar usul fikih yang bermadhab Syafi'i. Wa minal mutaakhirina Muhammad al-Amin Asy-Syinkiti. Kemudian yang berpendapat bahwa tidak ada majaz sama sekali juga seorang ulama yang kita kenal dengan nama Asy-Syinkiti. Wa qad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama muridnya Ibnu Taimiyah telah menjelaskan annahu, bahwasannya majaz itu istilahun hadis, adalah istilah yang baru, ba'dan qidha'il quruni salasatil mufaddalah, yang baru muncul setelah berlalunya 3 generasi terbaik umat ini. Setelah zaman sahabat, setelah zaman tabi'in, setelah zaman tabi'ut tabi'in, itu baru muncul istilah majaz. Wa nasarahu biadillatin qawiyatin, dan hal ini diperkuat dengan dalil-dalil kuat katsiroh yang jumlahnya banyak, tubayyinu limat tal'a 'alaiha, yang menerangkan anna hadzal qaula huwa shawab, bahwa pendapat yang menyatakan bahwa majaz itu enggak ada adalah pendapat yang benar. Ya. Ini pemahaman dari penulis bahwa nggak ada majaz. Tetapi perlu kita pahami ya ikhwan, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya majaz itu ada. Majaz itu ada. Majaz itu ada.
Tapi ini tergantung persepsinya. Ya, ini Ustaz akan perjelaskan lebih lanjut lagi. Jadi begini, ikhwan. Dalam permasalahan bahwasanya kata dibagi menjadi dua, ada hakikat dan ada majaz. Pembagian ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama mengatakan benar bahwa kata itu terbagi menjadi dua, ada hakikat dan ada majaz. Ulama yang lain mengatakan iya, majaz ada tapi nggak ada di Al-Quran. Majaz ada di selain Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ada. Kenapa? Mereka berpendapat bahwasannya majaz itu boleh dihapus, boleh dihilangkan. Sedangkan di Al-Quran nggak boleh ada sesuatu yang dihilangkan walaupun cuma satu huruf, nggak boleh. Pendapat yang ketiga mengatakan sama sekali nggak ada majaz. Dan yang mengatakan seperti ini ada Al-Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Terus yang benar yang mana nih? Ada majaz atau nggak ada? Nah, ternyata ketika dikaji lebih lanjut, permasalahannya itu terletak pada bagaimana cara memahami sebuah kalimat. Jumhur ulama ketika memahami kalimat mereka melihat satu kata, satu kata, satu kata. Contoh, saya melihat singa khutbah. Nah, jumhur ulama yang menetapkan adanya hakikat dan majaz, mereka menerjemahkan kalimat saya melihat singa khutbah itu kata per kata. Saya melihat ya saya melihat. Singa di sini nggak mungkin singa asli. Ini adalah lelaki pemberani. Khutbah. Jadi diterjemahinya satu kata satu kata. Sedangkan para ulama yang menyatakan nggak ada majaz, mereka menyatakan bahwa dalam memahami kalimat jangan kata per kata, tapi langsung lihat keseluruhan kalimatnya baru pahami. Saya melihat singa khutbah, lihat seluruh kalimatnya baru pahami. Oh iya, tentunya singa di sini bukan singa asli melainkan lelaki pemberani. Kalau dalam Al-Quran contohnya begini. Was'alil qaryah, bertanyalah kepada kampung. Kalau jumhur ulama yang menyatakan adanya hakikat dan majaz, mereka nerjemahinya kata per kata. Bertanya ya bertanya. Kampung, gimana caranya bertanya kepada kampung? Tentu ini bukan kampung yang dimaksud, tapi penduduk kampung. Berarti arti kampung di sini tidak diterjemahkan dengan arti asli, tetapi diterjemahkan dengan arti yang lain, yaitu penduduknya. Oh ini majaz menurut jumhur ulama. Tetapi menurut ulama yang mengatakan tidak ada majaz, mereka akan berkata, jangan memahami ayat kata per kata, tapi pahami secara keseluruhannya. Tanya kepada kampung. Kata ulama yang menyatakan gak ada majaz, mereka menjelaskan yang namanya kampung itu bukan cuman bangunan doang. Yang namanya kampung ya pasti ada penduduknya. Apa mungkin ada sebuah daerah terbangun ya rumah-rumah di sana, ada kantor, ada sekolah, ada rumah sakit, ada pasar, dan ini muncul di daerah terpencil. Cuman gak ada penduduknya, bisa gak disebut kampung? Gak mungkin, karena gak ada penduduknya. Begitu menurut pendapat ulama yang mengatakan gak ada majaz. Maka udah jelas kata kampung di sini ya penduduknya, dan arti kampung diterjemahkan dengan penduduk asli, yaitu adalah makna hakikat. Sehingga ayat ini adalah ayat hakikat, bukan ayat majaz. Nah inilah
letak perbedaannya ya ikhwan, sehingga menyebabkan silang pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan kata itu terbagi menjadi hakikat dan majaz, ada yang mengatakan gak ada majaz sama sekali. Inti permasalahannya adalah ketika menerjemahkan dan mengartikan kalimat. Kalau jumhur ulama yang mengatakan bahwa kata terbagi menjadi hakikat dan majaz, mereka memaknai kalimat mulai dari kata per kata. Makanya jumhur ulama mengatakan adanya majaz. Sedangkan ulama yang mengatakan gak ada majaz, mereka memahami kalimat itu secara utuh, satu kalimat, bukan satu kata. Maka menurut mereka gak ada majaz. Seperti itu. Ya, menurut mereka tidak ada majaz. Mana yang lebih kuat? Ya tergantung persepsi kita sendiri. Kalau menurut kita dalam menerjemahkan kalimat itu kata per kata, kita akan bergabung dengan jumhur yang mengatakan adanya hakikat dan majaz. Tapi kalau kita memahami sebuah kalimat secara keseluruhan tanpa kata per kata, maka kita akan masuk ke barisannya Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnul Qayyim yang mengatakan gak ada majaz. Masing-masing benar karena berdasarkan dalil-dalil yang kuat, pendapat yang bisa diterima. Taib, itu dia Hibati fillah, silang pendapat antara para ulama dalam masalah al-hakikat dan al-majaz. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian kita telah selesai dari pembahasan al-kalam. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu al-amru. Penulis mengatakan bab yang baru al-amru. Amr. Ta'rifu, pengertiannya. Al-amru, amr, qaulun yatadammanu talabal fi'li ala wajhil isti'la. Amr itu adalah ungkapan yang mengandung permintaan untuk melakukan perbuatan. Qaulun, ungkapan, yatadamman, mengandung, talab, permintaan, fi'li, melakukan sebuah perbuatan, ala wajhil isti'la, yang datangnya dari atas. Mithlu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Contohnya firman Allah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ungkapan ini mengandung permintaan untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Dan permintaan ini datangnya dari atas. Maka disebut sebagai amr. Fakharaja biqaulina, maka tidak termasuk dari amr al-isyaratu fala tusamma amran wa in afadat maknahu. Isyarat. Walaupun isyarat tersebut untuk meminta. Contoh misalnya, ketika guru sedang mengajar, para murid berisik. Kemudian guru melakukan isyarat seperti ini, yaitu menutupi mulutnya dengan jari telunjuk. Gurunya gak ngomong apa-apa, cuman begitu doang. Dan gak membunyikan suara apa-apa. Cuman menutup mulutnya dengan jari telunjuk. Dan itu dipahami oleh para siswa bahwasanya guru memerintahkan untuk diam. Nah, isyarat ini, menutup mulut dengan jari telunjuk, isyarat ini tidak disebut dengan
amr. Kenapa tidak disebut dengan amr? Karena amr itu ungkapan, sehingga isyarat bukan termasuk amr sekalipun dia memiliki makna perintah. Taib. Wa kharaja biqaulina talabal fi'li, dan juga bukan termasuk dari amr an-nahyu, larangan. Larangan bukan termasuk dari amr. Li'annahu talab tarkin, karena nahi itu talabu tarkin. Nahi itu meminta untuk tidak mengerjakan, sedangkan amr meminta untuk mengerjakan. Kan berbeda ya. Sekali lagi, amr meminta untuk mengerjakan, sedangkan nahi meminta untuk tidak mengerjakan. Jelas berbeda. Wal muradu bil fi'li, dan yang dimaksud dengan mengerjakan adalah al-ijad. Artinya mewujudkan sesuatu. Fi'il itu artinya mewujudkan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu, mengerjakan, berarti kita kan sedang mewujudkan sesuatu, ya. Mewujudkan sesuatu itu fi'il. Fayasmulul qaul al-ma'mur bihi. Maka fi'il itu juga mencakup perkataan. Ya. Fi'il juga mencakup perkataan. Sekali lagi ya ikhwan, fi'il itu bukan cuma tindakan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, tangan dan kaki, tapi perkataan juga disebut dengan fi'il. Sehingga kalau yang diminta untuk melakukan perbuatan dengan tangan dan kaki, misalnya seseorang bilang berjalanlah, itu perintah. Iya, karena dia melakukan perjalanan, kakinya bergerak. Jika seseorang bilang peganglah, itu perintah, itu amr. Iya, itu amr, karena dia meminta seseorang untuk bergerak menggunakan tangannya. Kalau seseorang bilang berbicaralah, apakah ini amr? Karena amr itu meminta untuk melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan. Sedangkan contoh yang ketiga, seseorang berkata berbicaralah. Apakah berbicara termasuk pekerjaan? Kita katakan iya. Sekali lagi, al-fi'lu yang artinya pekerjaan, itu bukan hanya pekerjaan yang dilakukan oleh tangan dan kaki. Perkataan pun, berbicara pun juga termasuk dari al-fi'li. Jadi kalau kita meminta kepada orang lain untuk berbicara, itu juga disebut dengan amr. Sekali lagi, amr itu bukan hanya perintah untuk bertindak dengan kaki dan tangan, tapi bertindak dengan lisan pun juga termasuk amr. Wa kharaja biqaulina, dan juga tidak termasuk dari amr ala wajhil isti'la. Bukan termasuk dari amr al-iltimas wa du'a wa ghairuhuma mimma yustafadu min sigotil amri bil qara'in. Al-iltimas dan doa bukan termasuk amr. Kenapa? Karena amr itu datangnya dari atas ke bawah. Sedangkan al-iltimas meminta atau memohon. Begitu pula dengan doa. Meminta sama memohon. Kalau perintah, ya, amr itu perintah. Nah, biasanya perintah itu kan datangnya dari atas ke bawah ya. Allah memerintahkan hamba-hambanya, guru memerintahkan murid-muridnya, pemimpin memerintah rakyatnya, itu namanya amr. Tapi kalau hamba meminta kepada Allah agar Allah melakukan sesuatu, itu namanya bukan perintah, karena hamba gak bisa memerintahkan Allah. Tapi namanya doa, permohonan. Seorang hamba meminta kepada Allah
agar Allah melakukan sesuatu, itu namanya doa. Karena datangnya dari bawah ke atas. Tapi kalau datangnya dari atas ke bawah, itu namanya perintah. Allah meminta kepada hambanya untuk sholat, itu namanya perintah. Sedangkan iltimas itu permintaan sejajar. Sesama teman, sesama pekerja, sesama guru. Guru yang satu meminta kepada guru yang lain untuk menggantikannya di suatu jam pelajaran. Ini namanya bukan amr, ini namanya bukan doa, tapi namanya iltimas. Dengan kata lain begini ikhwan, amr, doa, dan iltimas itu maknanya sama, sama-sama minta. Kalau amr itu permintaan yang datangnya dari atas ke bawah. Dan bahasanya adalah perintah atau amr dalam bahasa Arab. Meminta yang datangnya dari atas ke bawah itu bahasanya adalah perintah. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-amr. Tapi kalau permintaan dari bawah ke atas, seorang hamba minta kepada Allah, itu namanya permohonan, bukan perintah. Itu namanya permohonan, atau dalam bahasa Arabnya doa. Kalau sejajar, teman minta ke teman, guru minta ke guru, murid minta ke guru, murid minta ke murid sejajar. Ini namanya iltimas. Kalau dalam bahasa Indonesianya wallahu alam apa? Namanya iltimas. Tiga-tiganya sama-sama permintaan, cuman beda dari sisi dari mana dia datang dan kemana. Kalau dari atas ke bawah namanya perintah atau amr. Kalau dari bawah ke atas namanya permohonan atau doa. Kalau sejajar namanya al-iltimas. Dan amr itu yang datang dari atas ke bawah. Sehingga yang datang dari bawah ke atas, yang datang sejajar, ini gak termasuk dari amr. Sekali lagi, ini gak termasuk dari amr. Jadi sekali lagi, amr itu datangnya cuma dari atas ke bawah. Kalau permintaan yang datangnya dari bawah ke atas atau sejajar, itu tidak disebut dengan al-amr. Baik ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Silakan dicatat hal-hal yang penting dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tambahan info buat kelas 2 atau kelas 11, pada saat ujian nanti ada ujian praktek, tapi buat pelajaran fikih aja. Usul fikih nggak ada. Apa ujian prakteknya? Ujian prakteknya adalah menyetorkan bacaan zikir setelah sholat. Ya, Ustadz ingin mendengar dari kelas 11 bacaan zikir setelah sholat. Ingat, kalian harus hafal. Ya, boleh kalian buka buku fikih Muyassar, di sana terdapat tata cara zikir setelah sholat. Bisa kalian hafalkan yang itu. Ya, jadi hanya sekedar tambahan. Sekali lagi, ada ujian praktek di pelajaran fikih ibadah. Adapun pelajaran usul fikih tidak ada ujian prakteknya. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.